Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah reakreditasi dalam penyelenggaraan akreditasi di rumah sakit. Kaidah untuk reakreditasi ini bisa kita temukan pada dua ketentuan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 dan Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor 4110 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis akreditasi rumah sakit. Tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 itu ketentuannya bisa kita temukan pada pasal 19. Di dalam pasal 19 dikatakan Dirjen dapat memberikan rekomendasi penyesuaian penetapan status akreditasi. Rekomendasi penyesuaian itu misalkan pada keadaan rumah sakit yang sudah terakreditasi paripurna, kemudian dilakukan penyesuaian status akreditasinya menjadi utama. Yang kedua, itu juga Dirjen dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan survei ulang atau pelaksanaan survei akreditasi kembali. Nah, dua ketentuan itu akan diberikan oleh Dirjen itu apabila ditemukan yang pertama itu ketidaksesuaian antara indikator mutu yang ada di rumah sakit dengan indikator mutu yang dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, itu adalah ketidaksesuaian status akreditasi berdasarkan standar akreditasi pada saat pengawasan. Jadi kementerian itu ada kegiatan pembinaan dan pengawasan. Nah, pembinaan dan pengawasan itu bisa datang ke rumah sakit dan melihat implementasi atau upaya rumah sakit menunjukkan bahwasannya rumah sakit itu telah paripurna. Nah, cara pandang ini menggunakan standar akreditasi. Nah, ketidaksesuaian status akreditasi ini dapat berujung pada penyesuaian status akreditasi sampai dengan pelaksanaan kembali survei akreditasi. Kemudian yang ketiga itu apabila ditemukan tindakan yang membahayakan keselamatan pasien. Tindakan tersebut misalkan ada laporan insiden keselamatan pasien, kemudian ada informasi menggunakan media cetak itu berkaitan dengan insiden keselamatan pasien, itu dapat kemudian berujung survei sewaktu-waktu. Nah, survei sewaktu-waktu itu dapat melahirkan rekomendasi penyesuaian penetapan status akreditasi ataupun pelaksanaan kembali survei akreditasi. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan bahwasanya penyesuaian penetapan status akreditasi ataupun pelaksanaan kembali survei akreditasi itu bisa juga merupakan hasil tindak lanjut dari laporan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur dan bupati wali kota. Ini berarti berasal dari laporan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. Sehingga Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten itu dapat memberikan feedback. Dan feedback itu dapat kemudian ditindaklanjuti dengan penyesuaian status akreditasi ataupun pelaksanaan kembali survei akreditasi. Kemudian yang ketiga, apabila kemudian lembaga independen penyelenggara akreditasi itu mendapatkan rekomendasi baik dari Dirjen atau juga mendapatkan rekomendasi itu berasal dari laporan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota, maka lembaga penyelenggara akreditasi itu akan melakukan evaluasi. Evaluasi itu adalah evaluasi kesesuaian pemenuhan standar akreditasi dengan status akreditasi yang diperoleh rumah sakit. Evaluasi itu menggunakan standar akreditasi rumah sakit. Setelah itu kemudian lembaga independen penyelenggara akreditasi itu akan memberikan jawaban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan kepada lembaga. Kemudian ketentuan yang kedua itu adalah ketentuan reakreditasi di dalam keputusan Dirjen nomor 4110 tahun 2022. Dikatakan sertifikat akreditasi dinyatakan tidak berlaku atau dapat ditarik dengan alasan yang pertama telah habis masa berlakunya.
Masa berlaku sertifikat akreditasi itu 4 tahun. Ketentuannya bisa kita temukan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020. Nah, ketentuan yang lain itu ada juga di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021. Pada kolom penjelasan itu disebutkan minimal 3 tahun. Jadi sertifikat akreditasi masa berlakunya sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Kesehatan itu minimal 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, dan seterusnya. Yang kedua itu adalah perubahan sertifikat akreditasi rumah sakit. Jadi apabila ada perubahan yang meliputi perubahan nama rumah sakit dan perubahan alamat rumah sakit, maka sertifikat akreditasi itu akan ditarik ulang. Akan ditarik oleh Kementerian Kesehatan dan tindak lanjut dari penarikan itu akan disesuaikan kembali. Apakah akan dilakukan reakreditasi ataupun tidak dilakukan reakreditasi. Jadi demikian sekilas tentang kaidah reakreditasi di dalam regulasi yang ada saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.